Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih akan membahas seri khotbah tentang The Second Series of God's Wisdom. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang hikmat Allah ini. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga memberikan hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Dalam seri khotbah ini kita ingin sama-sama mengenal hikmat Allah itu. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang pandangan Injil terhadap pekerjaan. Di awal dari khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dua pandangan ekstrim tentang pekerjaan. Yang pertama adalah ada yang berpandangan bahwa kita harus bekerja sekeras mungkin, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Jadi kita tidak perlu bekerja keras. Pandangan lainnya meyakini bahwa ada yang memberhalakan pekerjaan, tetapi ada yang tidak peduli sama sekali dengan pekerjaan. Seorang pendeta bernama Michael Christdion berkata bahwa bekerja adalah salah satu komponen utama dari harkat dan martabat manusia. Kita bisa melihat bahwa melalui pernyataan ini ingin menekankan bahwa bekerja adalah bagian dari kehidupan. Hanya saja manusia sering membuat dikotomi antara pekerjaan dan kerohanian, antara sekuler dan spiritual, antara bisnismen dan rohaniawan. Ini merupakan pemikiran yang tidak alkitabiah ketika kita membuat sebuah dikotomi antara sesuatu yang rohani dan yang sekuler, pekerjaan dan rohani, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak Alkitabiah, karena Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu rohani. Poin dan kita akan melihat tentang pertanyaan bagaimana seharusnya kita memandang pekerjaan ini dari sudut pandang Injil. Poin saya dalam khotbah ini hanya satu, yaitu rancangan Tuhan atas pekerjaan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Amsal pasal 10 ayat yang keempat berbunyi demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pada ayat ini kita menemukan ada kata lamban dan rajin. Kata lamban dalam bahasa Ibrani dipakai untuk mendeskripsikan busur dan anak panah yang tali busurnya kendor. Jadi hal ini menyebabkan saat anak panah itu ditembakkan, itu akan luput dari sasaran. Jadi kata lamban ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, itu backgroundnya itu adalah busur dan anak panah, di mana tali busur itu sudah kendor sehingga anak panah yang dilontarkan itu tidak bisa tepat sasaran. Nah, sedangkan kata rajin itu merujuk kepada aktivitas pekerjaan yang strategis dan tepat sasaran. Ini bukan hanya berbicara mengenai seseorang yang bekerja keras, tapi bekerja tepat sasaran dan dengan motivasi yang benar. Jadi ini berbicara mengenai seseorang yang bekerja dengan keras, tetapi juga tepat sasaran dan juga dengan motivasi yang benar. Saya teringat salah satu pernyataan dari Rektor Sati yang lama bernama Bapak Gatot Budiono. Dia mengatakan bahwa kerja bukan cuma yang penting cepat selesai, tetapi kualitasnya pun harus diperhatikan. Nah, di dalam selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat di dalam Amsal pasal 10 ayat yang kelima yang berbunyi demikian, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Kata ia berakal budi itu sebenarnya berbicara mengenai komunitas. Kerajinan kita di dalam bekerja, kerja keras, tepat sasaran, dan dilakukan dengan motivasi yang benar, itu memberikan pengaruh dan menghasilkan penghidupan bagi keluarga. Pekerjaan kita berdampak bagi keluarga, orang tua, anak-anak, dan pasangan kita. Begitu pula dengan kelalaian, kemalasan, dan ketidaktepatan kita di dalam bekerja tidak hanya mempengaruhi diri kita, tetapi keluarga dan orang-orang sekeliling kita. Ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan rancangan Tuhan atas pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan menyatakan identitas Allah. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, kita melihat bahwa Tuhan bekerja untuk menciptakan dan memelihara ciptaannya.
Sangat jelas kita melihat pada Kejadian pasal 1, di mana kita melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan kita melihat bagaimana selanjutnya ada kisah penciptaan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan hari yang keenam, yang menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas segala binatang merayap yang di bumi. Di dalam teks ini ada kata ada 4 kata kunci yang sangat penting untuk diperhatikan. Beranak cuculah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. 4 kata kunci ini dikenal dengan istilah mandat budaya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Melalui bekerja kita menyatakan identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi melalui bekerja kita menyatakan identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah pekerjaan merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia. Yohanes 5 ayat 17 itu berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa bekerja bukan hanya rancangan Tuhan, tetapi bekerja adalah salah satu komponen utama dari harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus sangat menghargai orang-orang yang bekerja. Tidak hanya Yesus, Paulus juga sangat menekankan tentang pekerjaan. Paulus mengatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kita melihat bahwa Paulus dan Yesus itu menaruh perhatian yang tinggi kepada bekerja. Kita melihat bagaimana Yesus dan Paulus ini melihat bahwa bekerja adalah bagian daripada kepribadian manusia yang adalah memiliki martabat dan harkat yang memang diciptakan Tuhan demikian, dan bagaimana hal ini tidak boleh hilang dari manusia. Bagaimana bekerja ini merupakan sesuatu yang dirancang oleh Allah. Nah, pandangan ini sangat kontras dengan filosofi orang Yunani. Bagi orang Yunani, pekerjaan adalah kutukan. Pekerjaan dilihat sebagai necessary evil, kejahatan yang diperlukan. Jadi pekerjaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan dinilai sebagai kejahatan yang diperlukan, yang harus dilakukan. Nah, pekerjaan yang rendah dan gaji yang rendah dipandang merendahkan martabat manusia. Akibatnya orang terpaksa mengambil pekerjaan bergaji tinggi, tapi pekerjaan itu tidak cocok untuk mereka. Mereka tidak menikmati pekerjaan dan lebih memilih untuk menganggur. Nah, sebenarnya pandangan ini dipengaruhi oleh filsafat Plato yang meyakini bahwa tubuh atau sesuatu yang sifatnya fisik itu jahat, tetapi roh atau spiritual itu baik. Tetapi melalui Kejadian 1 ayat 28, kita melihat bahwa harkat dan martabat manusia diaplikasikan melalui bekerja dan menguasai bumi. Tuhan menyatakan dirinya dengan memberikan kepada manusia tugas pengelolaan terhadap ciptaan. Sehingga semua pekerjaan itu berharga di mata Tuhan. Baik itu pekerjaan kasar, peternak, petani, tukang sayur, dan lain-lain, atau pekerjaan kantor. Semuanya itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang tidak berharga di mata Tuhan, kecuali pekerjaan yang menimbulkan dosa. Maka itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Martin Luther pernah berkata seperti ini. Semua pekerjaan manusia adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas dunia. Jadi semua pekerjaan manusia itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas dunia. Martin Luther juga mengatakan bahwa bagaimana seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan, bukan dengan menjahit tanda salib di setiap sepatu yang dia buat, tetapi dengan membuat setiap sepatu yang dia buat menjadi sepatu terbaik yang dia pernah buat. Di sini Martin Luther sedang menekankan bahwa memuliakan Tuhan adalah dengan kita melakukan pekerjaan kita, dengan kita melakukan tanggung jawab kita sebaik mungkin, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Kita telah melihat bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang baik, yang mencerminkan identitas Allah dan bagian dari harkat dan martabat manusia. Tetapi karena dosa telah terjadi penyimpangan dari maksud mula-mula Allah tentang pekerjaan,
Dan ketika semuanya berantakan, kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia mengerjakan panggilannya dan menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa kembali melakukan siklus pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Bukan karena usaha kita bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Tetapi semata-mata kasih karunia Allah. Pertanyaan reflektif untuk kita renungkan pada hari ini adalah, yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian daripada rancangan Allah atas kehidupan kita? Apakah kita sadar bahwa pekerjaan kita itu adalah bagian daripada rancangan Allah atas kehidupan kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah melihat bahwa pekerjaan mencerminkan identitas Allah di dalam diri kita dan mencerminkan harkat dan martabat kita sebagai manusia? Apakah kita bisa melihat bahwa identitas Allah di dalam diri kita dan harkat dan martabat manusia itu tercermin melalui pekerjaan yang kita lakukan? Dan yang ketiga adalah, apakah Injil telah membuat kita sadar bahwa hari ini kita bisa bekerja sesuai dengan maksud mula-mula Allah, itu semata-mata karena anugerah Allah yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Semuanya bukan tentang usaha kita, tetapi tentang Allah yang memulainya kepada kita. Dan respon kita kepada anugerah yang telah dimulai Allah itu adalah kita bekerja sebaik mungkin untuk memuliakan Allah. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita dapat menghidupi Injil di dalam pekerjaan kita. Soli Deo Gloria. Amin.